Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Nur Safitri akan memaparkan salah satu metode pembelajaran, yaitu metode pembelajaran demonstrasi yang mencakup pengertian, langkah-langkah, dan kelebihan serta kekurangan metode pembelajaran demonstrasi. Yang pertama ada pengertian. Metode demonstrasi digunakan pada pengajaran dengan proses, yaitu menggunakan benda atau bahan ajar pada saat pengajaran. Bahan ajar akan memberikan pandangan secara nyata terhadap apa yang akan dipelajari, bisa juga melalui bentuk praktikum. Metode demonstrasi ini memiliki manfaat antara lain, siswa menjadi lebih tertarik dengan apa yang diajarkan, siswa lebih fokus dan terarah pada materi, serta pengalaman terhadap pengajaran lebih diingat dengan baik oleh siswa. Lalu yang kedua ada langkah-langkah. Langkah yang pertama yaitu merumuskan dengan jelas kecakapan atau keterampilan apa yang akan dicapai oleh siswa sesudah demonstrasi itu dilakukan. Yang kedua, mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh apakah metode itu wajar dipergunakan, serta apakah ia merupakan metode yang paling efektif untuk mencapai tujuan yang dirumuskan. Lalu yang ketiga, alat-alat yang diperlukan untuk demonstrasi itu bisa didapat dengan mudah dan dicoba terlebih dahulu supaya waktu yang diadakan demonstrasi tidak gagal. Yang keempat, jumlah siswa memungkinkan untuk diadakan demonstrasi dengan jelas. Lalu yang kelima, menetapkan garis-garis besar atau langkah-langkah yang akan dilaksanakan. Sebaiknya sebelum demonstrasi dilakukan sudah dicoba terlebih dahulu supaya tidak gagal pada waktunya. Lalu yang keenam, memperhitungkan waktu yang dibutuhkan. Apakah tersedia waktu untuk memberi kesempatan kepada siswa mengajukan pertanyaan dan komentar selama atau sesudah demonstrasi. Lalu yang ketujuh, selama demonstrasi berlangsung, ada hal-hal yang harus diperhatikan, diantaranya keterangan-keterangan dapat didengar dengan jelas oleh siswa. Lalu alat-alat telah ditempatkan pada posisi yang baik sehingga setiap siswa dapat melihat dengan jelas. Dan telah disarankan kepada siswa untuk membuat catatan-catatan seperlunya. Lalu yang terakhir, menetapkan rencana untuk menilai kemajuan siswa. Ketiga, ada kelebihan. Kelebihan yang pertama, melalui metode demonstrasi terjadinya verbalisme dapat dihindari, sebab siswa akan diperintah langsung untuk memperhatikan bahan pelajaran yang dijelaskan. Lalu yang kedua, proses pembelajaran akan lebih menarik, sebab siswa tidak hanya mendengar, tetapi juga melihat peristiwa yang terjadi. Dan yang ketiga, dengan cara mengamati secara langsung, siswa akan memiliki kesempatan untuk membandingkan antara teori dan kenyataan. Dengan demikian, siswa akan lebih meyakini kebenaran materi pembelajaran. Dan yang terakhir ada kelemahan. Kelemahan dari metode pembelajaran ini, yang pertama, metode demonstrasi memerlukan persiapan yang lebih matang, sebab tanpa persiapan yang memadai, demonstrasi bisa gagal sehingga dapat menyebabkan metode ini tidak efektif lagi. Bahkan sering terjadi untuk menghasilkan pertunjukan suatu proses tertentu, guru harus beberapa kali mencobanya terlebih dahulu, sehingga dapat memakan waktu yang lama. Lalu, yang kedua, demonstrasi memerlukan peralatan, bahan-bahan, dan tempat yang memadai, yang berarti penggunaan metode ini memerlukan pembiayaan yang lebih mahal dibandingkan metode yang lainnya. Lalu yang ketiga, demonstrasi memerlukan kemampuan dan keterampilan guru yang khusus, sehingga guru dituntut untuk bekerja lebih profesional. Di samping itu, demonstrasi juga memerlukan kemauan dan motivasi guru yang bagus untuk keberhasilan proses pembelajaran siswa. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.